Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 7 proyek dari McKinsey, yaitu ada dibagi menjadi dua, ada hard elements dan soft elements. Hard elements terdapat 3 macam, yaitu strategi, struktur, dan sistem. Untuk soft element terdapat 4 macam, yaitu skill, staff, style, dan share value. Saya bekerja di sebuah footwear manufaktur yang memproduksi brand-brand besar sepatu seperti Adidas, Nike, dan Puma. Untuk hard elements, pada strategi yang dijalankan saat ini adalah bagaimana menghasilkan produksi sepatu dengan tepat saat tren itu naik agar tidak kehilangan banyak customer. Karena ini adalah request dari brand untuk mengikuti tren yang ada. Sebelum tren itu turun peminatnya. Untuk yang kedua yaitu struktur. Kami saat ini masih menggunakan teori lama di mana masih menggunakan sesuai urutan jabatan dari manager, SPV, head of production, leader, staff, dan lain-lain. Yang ketiga ada di sistem. Sistem yang berjalan saat ini menggunakan software seperti SAP pada umumnya perusahaan manufaktur yang menggunakan sistem. Pada berjalannya proses dalam perusahaan, seringkali kita menyesuaikan software tersebut dibanding kita membuat flow proses secara aktual. Jadi kita harus melihat flow proses pada sistem terlebih dahulu agar bisa berjalan beriringan. Untuk struktur kami juga masih menggunakan teori konvensional, yaitu di departemen saya ada manajer atau SPV, dan VSPV 1, VSPV 2 yang membawahi beberapa staf dengan jobnya masing-masing. Untuk sistem yang digunakan kepada kami yaitu kami mendapatkan order dari buyer, lalu update di sistem berdasarkan kebutuhan masing-masing departemen ya. Setelah itu running MRP system untuk memfikskan berjalannya pada sistem tersebut dengan kebutuhan masing-masing departemen. Ketika sistem siap digunakan, headquarter akan meng-share order ke beberapa plant atau beberapa pabrik dalam company group kita. Lalu setiap company group, setiap plant mempersiapkan trial berdasarkan artikel. Setelah itu trial model tiap artikel untuk validasi kepada brand apakah layak untuk running operasional atau tidak. Setelah mendapatkan konfirmasi dari brand, kita membeli material yang dibutuhkan. Material datang, preparing material by tim gudang dan QC. Sebelum masuk produksi, bahan mentah harus dicek terlebih dahulu satu persatu pada QC. Setelah itu baru kita memulai start running production. Untuk soft element terdapat 4, yaitu skill, staff, style, dan share value. Skill yaitu ada beberapa skill yang wajib dimiliki di setiap departemen. Staff untuk karyawan tidak hanya merekrut karyawan dengan skill, tapi juga mengembangkan SDM-nya. Style atau gaya kepemimpinan, mematuhi aturan untuk level staff up, dan ada beberapa teori kepemimpinan yang harus diterapkan dan akan di-training juga. Share value, nilai-nilai perusahaan mematuhi peraturan. Share value ini nilai-nilai perusahaan yang memang harus ditunjukkan kepada buyer atau customer supaya mereka tertarik untuk memproduksi brandnya di perusahaan kami. Untuk di bagian skills dan karyawan terdapat 2, yaitu skill komunikasi dan training center. Skill komunikasi, korelasi antar departemen menjadi sangat penting pada manufaktur dikarenakan dasar dari sistem kita juga berpengaruh antar departemen dan akan saling berkorelasi, saling menggantungkan, saling berkaitan. Jadi komunikasi skill antar departemen sangat diutamakan agar tidak terjadi atau meminimalisir miskomunikasi. Yang kedua ada training center. Di dalam perusahaan kami terdapat training center yang bertujuan untuk mendapatkan basic skill yang menjadi SOP perusahaan yang memang harus dijalankan pada
operasional kami sehari-hari. Kami juga melakukan pengembangan soft skill dan hard skill pada karyawan seperti English Talent, training system SAP, dikarenakan software system akan terus-menerus update sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dan juga pengembangan dalam leadership untuk staff up ke atas atau leader up ke atas, guna mengembangkan tim yang ada di bawahnya di setiap departemen dan melatih kepemimpinan, mengembangkan jiwa kepemimpinan di setiap pemimpin departemen. Kami memiliki gaya kepemimpinan, yaitu pengembangan wajib pada leader baik tim office maupun lapangan, kebebasan berinovasi pada leader untuk memimpin departemennya, berpegang teguh apa yang sudah menjadi SOP dan peraturan perusahaan, loyalitas pada perusahaan untuk pengembangan tim masing-masing. Untuk yang terakhir yaitu share values. Ini adalah value yang harus kita tunjukkan kepada eksternal atau customer atau buyer untuk menarik kerjasama masing-masing. 1. Development menjadi poin utama dalam berinovasi untuk brand sebagai customer. Sangat-sangat amat penting karena mengikuti tren dan lain-lain itu membutuhkan development dan berinovasi juga di development. Kedua, mampu beradaptasi dengan cepat dengan teks pekerjaan dan perbedaan bahasa, karena basicnya perusahaan kami adalah perusahaan asing, jadi sangat dibutuhkan sekali bahasa asing, skill bahasa asing, dan adaptasi untuk perbedaan bahasa dan perbedaan budaya cara bekerja dan lain-lain. Yang ketiga, memenuhi target setiap bulannya, karena kita mempunyai KPI yang memang harus dicapai. Di antaranya KPI departemen, KPI perusahaan, KPI masing-masing karyawan, dan yang terakhir yang paling penting yaitu KPI dari brand sebagai customer untuk menjaga kualitas brand-brand tersebut. Yang keempat, bekerja sama untuk mendapatkan KPI dari customer brand, dikarenakan KPI dari customer brand ini terpecah menjadi beberapa bagian, yaitu ada KPI yang harus dicapai tentang quality, tentang ketepatan waktu seperti ketepatan hasil produksi dan ketepatan pengiriman ekspor, lalu juga untuk kedisiplinan kita sebagai produsen untuk brand. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan di proyek terakhir dari mata kuliah Entrepreneur of Project. Terima kasih.